Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya David Winugroho dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Meningkatkan Interaksi Antara Guru dan Murid melalui Pembelajaran yang Edukatif dan Interaktif. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan terlebih dahulu membahas mengapa saya memilih judul tersebut atau bisa kita sebut dengan latar belakang. Masuk ke latar belakang. Manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat sosial, sehingga manusia selalu hidup bersama dan saling berhubung. Hal tersebut akan berlangsung dalam berbagai bentuk situasi dan komunikasi. Di antara berbagai jenis situasi itu, terdapat satu jenis situasi khusus, yakni situasi edukatif, yakni interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Dalam interaksi edukatif memunculkan istilah guru di satu pihak dan anak didik di pihak yang lain. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan porsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai satu tujuan. Interaksi edukatif diartikan sebagai interaksi dalam prosedur pembelajaran. Selain itu, interaksi edukatif merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang menggambarkan adanya hubungan antara guru dan siswa, baik dalam interaksi kelompok sosial maupun interaksi belajar di dalam kelas. Segala bentuk interaksi sosial edukatif yang terjadi diharapkan mampu diajarkan oleh orang dewasa yang ada di dalam lingkungan anak didik, sehingga anak belajar akan nilai, aturan, dan tata tertib yang berlaku, agar segala kegiatan individu yang terjadi berdasarkan nilai dan norma. Karena interaksi sosial merupakan hubungan yang tersusun dalam bentuk tindakan-tindakan berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu lingkungan hidup masyarakat. Tak jarang di dunia pendidikan, salah satunya di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, kita temui bersama bahwa interaksi edukatif atau interaksi dalam dunia pendidikan ini terjalin. Tapi juga di dalam setiap pembelajaran, setiap siswa, setiap guru melakukan interaksi dengan caranya yang berbeda. Setiap individu melakukan respon interaksi itu berbeda. Seperti dalam contoh, ada guru yang mengajar menggunakan berbagai metode, seperti melakukan tanya jawab kepada siswa, menunjuk siswa untuk maju ke depan, dan lain sebagainya. Dan banyak juga siswa yang melakukan berbagai respon. Setiap respon yang ditunjukkan siswa mengalami perbedaan. Seperti contohnya, ada siswa yang sangat aktif dalam belajar, sehingga ia mampu berinteraksi dengan guru, mampu bertanya kepada teman, dan menjelaskan kembali materi yang dijelaskan atau dipaparkan guru saat mengajar. Sehingga siswa tersebut mampu menyerap informasi dan materi yang diajarkan. Sedangkan di satu sisi juga tak jarang kita temui ada siswa yang pasif dalam melakukan interaksi, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam bertanya ataupun melakukan interaksi hanya sekedar untuk menyapa teman atau menanyakan kembali kepada guru tentang materi yang baru saja dijelaskan. Oleh sebab itulah muncullah judul ini sebagai upaya saya untuk meningkatkan interaksi antara siswa dan guru dan menemukan cara yang tepat bagaimana interaksi yang baik dapat terjadi antara kedua belah pihak, terutama di lingkungan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk interaksi edukatif dan interaktif dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dapat berjalan. 2.
Bagaimana pengaruh interaksi edukatif dan interaktif bagi siswa di lingkungan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang? Dan sebelum melakukan kepada pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini ditujukan supaya masalah lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan tingkat kedalaman penelitian secara maksimal. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian terkait interaksi antara guru dan murid dilakukan di sekolah SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang kedua, objek dan partisipasi dalam penelitian kali ini adalah siswa dan guru di ruang lingkup SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Lalu bagaimana metodologi yang saya gunakan pada penelitian kali ini? Yang pertama, waktu dan tempat. Waktu penelitian. Waktu yang saya gunakan dalam penelitian kali ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, dari tanggal 27 Januari hingga bulan Februari. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian yang saya fokuskan adalah di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Swadaya nomor 10 Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu juga, saya di sini melakukan tempat penelitian karena mengingat terkait situasi yang kurang memungkinkan, saya juga melaksanakan penelitian secara online, yang dimana yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah siswa melalui media daring seperti Zoom dan lain sebagainya. Berikutnya, alat dan bahan. Alat yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah berupa seperangkat laptop dan sistem Windows yang saya gunakan sebagai penyusun materi atau makalah ini, kemudian juga ditunjang oleh media Zoom atau media daring lainnya untuk melakukan sesi wawancara. Yang kedua, ada bahan penelitian. Bahan materi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 1. Dasar teori atau materi yang mendukung jalannya penelitian. 2. Makalah atau jurnal yang membahas tentang terkait dengan metode belajar dan mengajar. Yang ketiga, melalui pengamatan kegiatan belajar dan mengajar sebagai metode penelitian. Yang keempat, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh partisipan, yaitu siswa atau siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang saya gunakan. Pada kesempatan penelitian kali ini, penelitian menggunakan beberapa macam metode. Antara lain adalah metode studi literatur, di mana saya melakukan kegiatan penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat informasi dari berbagai sumber informasi. Selain itu, penelitian kali ini didukung dengan melakukan pengamatan kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama saya ambil contoh atau sampelnya pada kelas 12 MIPA 2 dan juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik terkait materi interaksi antara guru dan murid. Berikutnya ada landasan teori. Landasan teori pada penelitian kali ini yang pertama akan saya jelaskan dari interaksi edukatif itu sendiri adalah suatu gambaran hubungan aktif antara dua arah guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran terpadu, interaksi edukatif terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sehubung dengan pengertian interaksi edukatif tersebut, dalam hal ini diperjelas oleh tanggapan beberapa tokoh pendidikan antara lain menurut Suryadi dan Abu Ahmadi dalam Saiful Bahari Djamah bahwa pengertian interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan dan tujuan pendidikan.
Yang kedua, Ahmad Sarmadi AM, pengertian interaksi edukatif dalam pengajaran adalah proses interaksi yang disengaja sadar akan tujuan, yakni untuk mengantarkan anak didik ke tingkat dewasanya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan timbal balik atau flashback yang sifatnya komunikatif antara guru dan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan dan bersifat edukatif yang dilakukan dengan sengaja, direncana, serta memiliki sifat mengikat serta mengarahkan aktivitas dari kedua belah pihak sehingga kriteria keberhasilan keseluruhan proses interaksi hendaknya diimbangi atau dievaluasi agar tercapai tujuan pendidikan. Selain itu juga ditunjang oleh pendapat dari D.R. Carners yang menyatakan bahwa tahapan interaksi edukatif dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama di sini ada pengajaran atau sebelum pengajaran. Yang kedua ada tahap pengajaran. Berikutnya ada tahap sesudah pengajaran. Sedangkan upaya dalam interaksi edukatif sendiri ada 9 prinsip, yaitu prinsip motivasi, apresiasi, titik pusat perhatian, prinsip pemecahan masalah, prinsip mencari, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip hubungan sosial, dan prinsip pembedaan individual. Dalam hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa peranan guru dalam interaksi edukatif antara lain sebagai berikut. Sebagai pengajar, pembimbing, mediator, evaluator, dan motivator, interaksi edukatif pada umumnya berada dalam ruang lingkup kelas dan guru mempunyai peranan yang penting. Karena bagaimanapun baiknya sistem pendidikan serta media yang digunakan, pada akhirnya tergantung pula bagaimana guru dalam memanfaatkan semua komponen tersebut. Guru yang profesional dan kompeten akan lebih mampu menciptakan belajar yang efektif dan lebih mengolah kelas, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Metode dan keputusan guru dalam interaksi edukatif akan menentukan keberhasilan siswa yang berupa hasil belajar siswa. Berikutnya ada analisis. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu yang umum kita temui dan jumpai di lingkungan sekolah, yang juga termasuk di Sekolah SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, di mana biasanya dalam kegiatan belajar dan mengajar terjadi interaksi antara guru dan murid, di mana guru menjelaskan materi dan murid menerima materi yang dijelaskan dari guru. Namun jika kita amati lebih lanjut, di mana di dalam interaksi tersebut kegiatan belajar dan mengajar terdapat berbagai macam interaksi dan hubungan. Bukan hanya hubungan antara guru dan murid, tetapi juga antara sesama murid. Banyak hal yang dapat kita amati, terutama setiap respon dari berbagai individu terhadap interaksi di dalam kelas. Seperti dalam kelas ada siswa yang mampu bersosialisasi dengan baik dan berani bertanya terhadap guru dan teman sekitar, sehingga mampu memahami pembelajaran yang lebih cepat. Tetapi juga ada kegiatan siswa yang cenderung malu dan diam ketika ia tidak tahu terhadap materi yang dijelaskan, yang dilatar belakangi karena takut berbicara dan tidak suka terhadap materi yang disampaikan, dianggap membosankan. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan selama beberapa waktu belakangan, pengamatan selama kegiatan belajar di dalam kelas 12 MIPA 2, saya mengamati tingkah laku setiap siswa terhadap beberapa guru mata pembelajaran selama proses belajar. Siswa
memiliki respon yang berbeda terhadap beberapa mata pembelajaran, di mana ada siswa yang aktif saat diajar guru A, tetapi juga ada siswa yang pasif ketika diajar guru B. Hal tersebut menjadi pertanyaan dalam wawancara saya kepada beberapa siswa terkait penyebab perubahan dan respon interaksi tersebut, di mana para responden mengaku lebih pasif ketika materi yang dijelaskan kurang mereka pahami, ditambah penjelasan beberapa guru yang mereka anggap kurang membuat mereka paham terhadap materi yang dijelaskan karena dianggap kurang interaktif. Kemudian beberapa siswa mengaku lebih aktif ketika mereka mendapatkan materi yang mereka sukai, ditambah mereka lebih antusias ketika di sela pembelajaran diselingi dengan cerita atau games berupa kuis yang memiliki hadiah seperti penambahan nilai atau beberapa hadiah hiburan lainnya. Dari hal tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa guru memiliki peran penting dalam membawa pengaruh pembelajaran yang interaktif dan edukatif, tetapi peran murid juga tidak luput dari meningkatkan pembelajaran yang edukatif seperti merespon perkataan guru dan mengikuti alur pembelajaran. Setelah melakukan kajian materi, pengamatan, dan analisis, tibalah pada hasil penelitian. Setelah diperoleh hasil penelitian di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, perlu dianalisis kembali apakah hipotesis yang telah diterapkan sebelumnya dapat diterima kebenarannya atau tidak. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian akan dibandingkan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Hipotesis pertama menyatakan ada pengaruh terhadap metode pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswa, yang dimana siswa akan merasa lebih senang ketika guru mampu mengajar, memberikan ruang dalam ikut berpartisipasi untuk memberikan pendapat. Juga siswa akan merasa lebih aktif ketika pembelajaran yang dilakukan dengan diselipkan dengan diskusi bersama atau sambil bermain kuis atau permainan lainnya terkait pembelajaran, di mana siswa akan merasa tertantang terlebih lagi ketika mendapatkan hadiah seperti nilai tambahan dan sebagainya. Dengan ini dapat disimpulkan pengaruh interaksi yang aktif dan edukatif sangat berperan penting dalam kegiatan dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang untuk mencetak dan meningkatkan prestasi siswa baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Tibalah kepada bab penutup. Yang pertama di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian serta implementasi terhadap makalah yang berjudul meningkatkan interaksi antara guru dan murid melalui pembelajaran yang edukatif dan interaktif, maka saya selaku penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi yang bernilai edukatif yaitu interaksi dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seorang. Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Yang kedua, guru yang berprofesi dan kompeten akan lebih mampu menciptakan belajar yang efektif dan lebih mengolah kelas, sehingga hasil belajar siswa berada dalam tingkat optimal. Metode dan keputusan guru dalam interaksi edukatif akan menentukan keberhasilan siswa yang merupakan hasil belajar siswa. Yang ketiga, interaksi edukatif. Harus ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu antara guru dan murid SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, sehingga guru dan murid harus memberikan hubungan timbal balik atau hubungan sebab dan akibat, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Berikutnya ada saran. Sebagaimana penutup pembahasan ini mengemukakan beberapa saran yang kiranya berguna. Adapun saran-saran tersebut ialah yang pertama, diharapkan kepada guru SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang meningkatkan dalam membimbing siswa yang lebih baik dan selalu bersungguh-sungguh dalam pembelajaran materi agar mendapatkan nilai yang bagus baik dalam akademik dan selalu memberi contoh teladan kepada siswanya. Yang kedua, diharapkan kepada siswa dan guru saling bekerja sama untuk saling mengevaluasi setiap kali melakukan pembelajaran supaya pembelajaran dapat terus berkembang dan bersinergi. Yang ketiga, bagi siswa diharapkan untuk lebih bersemangat baik dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, diharapkan sebagai siswa dan guru lebih peka terhadap lingkungan, terutama bagi teman atau murid yang kurang memahami materi pembelajaran. Yang kelima, diharapkan siswa tidak lagi malu untuk bertanya atau melakukan interaksi antara teman atau guru ketika tidak mengerti materi pembelajaran. Yang keenam, diharapkan bagi kepala sekolah agar dapat mengkoordinasikan siswa dan guru, khususnya guru mapel, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kepada siswa, baik yang disiplin maupun yang kurang disiplin, agar dapat proses pembelajaran dan mengajar dapat dengan baik terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai makalah yang berjudul Meningkatkan Interaksi Antara Guru dan Murid melalui Pembelajaran yang Efektif dan Edukatif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua dan menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan pembelajaran. Saya David Windugroho, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.